Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobatku sekalian. Selamat bergabung kembali dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, dalam video kali ini saya kembali akan menjelaskan persiapan dan strategi menghadapi ujian TKB BUMN Batch 2 tahun 2022-2023. Tentunya ujian TKB ini akan diikuti oleh mereka yang sudah dinyatakan lulus pada tes sebelumnya, yaitu tes TKD dan tes bahasa Inggris. Nah, langsung saja kita lihat ya seperti apa strategi dan tips serta trik yang bisa teman-teman lakukan untuk menghadapi ujian TKB ini. Tapi sebelum itu kita perlu pahami dulu apa sebetulnya TKB dari BUMN ini. Jadi tes kompetisi bidang merupakan tes masuk BUMN yang fokus pada penilaian apakah peserta seleksi benar-benar memiliki kompetensi bidang yang sesuai dengan formasi yang ditawarkan. Nantinya akan ada proses pengujian yang menentukan kualifikasi serta kemampuan peserta dengan membandingkannya pada formasi yang dituju. Nah, jadi di sini teman-teman, tes TKB ini akan dilakukan proses pengujian untuk melihat sejauh mana teman-teman memiliki kompetensi sesuai dengan bidang yang dilamar. Jumlah kuotanya ada berapa? Teman-teman bisa lihat sendiri di website resmi perusahaan yang teman-teman lamar. Nah, biasanya kuota yang ditawarkan itu kalau kita merujuk pada formasi CPNS itu biasanya 3 kali dari jumlah setiap formasi yang ditentukan. Tapi ini kembali lagi di perusahaan atau industri yang teman-teman tuju dalam penerimaan BUMN tahun ini. Nah, kemudian apa saja yang akan diujikan dalam TKB? Ada 3 hal di sini saya coba rangkum dari berbagai sumber yang ada. Pertama, TKB ini akan menguji kemampuan kandidat dalam memahami sejauh mana ia memahami perusahaan yang dilamar, ya. Jadi akan menguji kemampuan kandidat dalam memahami perusahaan yang dilamar, perusahaan itu secara umum. Misalnya kandidat A melamar di perusahaan atau PT Telkom misalnya. Nah, berarti dalam seleksi atau tes TKB ini peserta yang bersangkutan akan diuji kemampuannya sejauh mana dia memahami PT Telkom tadi, ya. Seperti itu. Nah, poin yang kedua yang akan diuji itu adalah kemampuan kandidat dalam memahami posisi yang ia lamar, ya. Jadi kalau misalnya dia melamar pada posisi HRD misalnya atau misalnya staf IT, maka tes kompetisi bidang yang diujikan itu sesuai dengan bidang apa? Sesuai dengan apa yang dilamarnya tadi. Kalau IT ya tentang IT, kalau tentang HRD ya tentang HRD. Seperti itu, ya. Kemudian yang ketiga yang akan diuji dalam TKB ini adalah kemampuan teknis dari kandidat sesuai dengan bidang pekerjaan yang dipilih. Nah, ketika kandidat tadi setelah diuji dalam memahami posisi yang ia lamar, kemudian dia akan diuji lagi untuk memahami secara teknis bidang pekerjaan yang dipilih, ya. Misalnya dia berkaitan dengan bidang IT, ya, maka akan diujikan tentang seperti apa bidang IT itu tadi secara teknis. Lebih spesifik lagi proses pengujiannya. Nah, berdasarkan pengalaman saya sebelumnya, tes TKB ini diujikan dalam 2 model, ya. Ada modelnya berbasis online dengan menjawab tes soal-soal yang sudah ditentukan oleh perusahaan bersangkutan. Ada juga dengan menggunakan proses wawancara. Kebetulan pada saat itu saya melamar bagian IT. Yang ditanyakan di situ adalah tentang teknologi informasi. Hal-hal yang basic. Sayangnya pada saat itu saya tidak lulus atau gugur, ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kemudian seperti apa persiapannya? Persiapan sebelum mengikuti TKB BUMN ini. Sini saya sudah rangkumkan dari berbagai sumber yang ada. Ada 10 persiapan yang teman-teman harus lakukan, ya. Pertama, saya langsung bacakan saja. Teman-teman harus mampu atau teman-teman harus mencari profil perusahaan yang dilamar. Jadi di sini teman-teman harus memahami perusahaannya dengan memahami seperti apa profil perusahaan tadi.
buka websitenya, kunjungi websitenya, kemudian baca, lihat seperti apa perusahaan tadi. Misalnya mendaftar di PLN, maka kunjungi website PLN, lihat bagaimana perusahaan itu, profilnya seperti apa, dibaca, dipahami. Kalau perlu diulang-ulang setiap saat supaya teman-teman bisa paham, bisa memahami betul seperti apa profil perusahaan PLN tadi. Nah, kemudian teman-teman harus memahami struktur organisasi perusahaan yang dilamar. Nah, struktur organisasi ini biasanya sudah ada dalam website dari perusahaan yang kita tuju. Jadi kalau kita buka websitenya, biasanya kita bisa lihat di situ struktur organisasinya. Siapa-siapa yang menjabat pada bidang-bidang tertentu. Siapa ketuanya, siapa wakilnya, siapa ketua bagian ini dan bagian itunya. Itu harus dipahami. Kalau perlu teman-teman print, kemudian baca setiap saat. Dengan demikian maka itu bisa memudahkan teman-teman untuk memahami struktur organisasi perusahaan yang teman-teman lamar. Ya, kemudian jangan lupa teman-teman memahami proses bisnis perusahaan yang dilamar. Ini penting juga. Jangan sampai ketika teman-teman mendaftar di satu perusahaan, kemudian diperhadapkan dengan penguji pada saat STKB ini, teman-teman ditanya tentang proses bisnisnya, teman-teman tidak paham. Nah, ini harus teman-teman baca dengan baik. Nah, ini juga teman-teman bisa lihat di perusahaan yang teman-teman lamar di websitenya. Kemudian yang harus teman-teman ketahui lagi adalah terkait dengan rencana strategi jangka panjang dan jangka pendek dari perusahaan yang dilamar. Biasanya ini ada di website, ada renstranya, rencana strategi jangka panjang dan jangka pendek dari perusahaan yang kita lamar. Yang namanya BUMN pasti punya rencana strategi jangka panjang ataupun rencana strategi jangka pendek. Ini teman-teman bisa print, kemudian bisa baca-baca berulang-ulang, dan kemudian teman-teman pahami. Dengan demikian maka pada saat proses ujian nanti teman-teman bisa langsung dengan mudah memberikan jawaban ketika penguji menanyakan terkait dengan rencana strategi jangka panjang ataupun jangka pendek dari perusahaan yang teman-teman lamar. Kemudian jangan lupa teman-teman memahami strategi keberlanjutan perusahaan. Nah, ini juga ada di website. Semua ada di website perusahaan. Setelah itu teman-teman coba pahami terkait dengan kebijakan pemerintah terkait dengan perusahaan yang kita lamar. Seperti misalnya Pertamina. Apa kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan Pertamina misalnya? Kebijakan-kebijakan yang terbaru, yang terupdate. Kemungkinan besar itu yang akan ditanyakan pada saat teman-teman mengikuti tes TKB. Nah, setelah itu teman-teman harus bisa memahami tugas dan tanggung jawab dari posisi yang dilamar pada perusahaan. Ya, kalau misalnya melamar bagian HRD atau bagian staf IT, ya harus dipahami betul seperti apa tugasnya. Bagaimana caranya, ya teman-teman baca-baca kembali website dari perusahaan yang teman-teman tuju. Kemudian kalian lihat di situ. Lebih bagus lagi kalau misalnya teman-teman punya kenalan yang sudah bekerja di perusahaan yang teman-teman tuju, kalian tanya. Ya, tanya seperti apa perusahaan yang saya tuju, yang saya lamar ini. Bagaimana dengan posisi yang saya lamar ini? Apa saja kerjanya? Apa tugas dan tanggung jawabnya? Teman-teman bisa lakukan itu. Dan saya pikir kalau teman-teman punya teman di perusahaan yang teman-teman lamar, itu lebih bagus dan lebih gampang untuk teman-teman mempelajarinya. Kemudian teman-teman harus memahami pengetahuan dasar terkait dengan bidang keilmuan yang dimiliki. Ya, kalau misalnya punya bidang keilmuannya misalnya tentang ekonomi, ya teman-teman harus paham tentang ilmu ekonomi. Teman-teman punya bidang keilmuan di bidang manajemen, ya harus pahami seperti apa bidang manajemen itu. Bagaimana nanti implementasinya di posisi yang akan teman-teman lamar nanti. Dan teman-teman punya bidang keilmuannya di bidang IT misalnya. Ya, kalian harus punya pemahaman terkait dengan bagaimana nanti implementasi keilmuan teman-teman nanti di posisi yang dilamar nantinya. Nah, yang paling penting adalah poin nomor 9 dan nomor 10. Nomor 9, teman-teman harus bisa mempelajari materi TKB sesuai dengan bidang pekerjaan yang dilamar. Ya, karena TKB ini berdasarkan sumber referensi yang saya baca di baik itu di internet ataupun di media massa, bahwa materinya itu akan diujikan dalam bentuk online, ya, CAT. Ada juga yang dikembalikan ke perusahaan masing-masing yang akan diujikan dalam bentuk wawancara. Tetapi alangkah lebih baiknya kalau misalnya teman-teman mempersiapkan itu semua, mempelajari materi-materi TKB tentunya sesuai dengan bidang pekerjaan yang dilamar. Untuk memperlancar materi-materi ini, teman-teman bisa memperbanyak latihan soal-soal TKB.
Ya, untuk soal-soal TKB sendiri sudah banyak berseliweran di dunia maya, dan insya Allah di website di channel ini juga nanti saya akan update contoh-contoh soal-soal TKB sesuai dengan bidang keilmuan atau bidang posisi yang teman-teman lamar di perusahaan. Seperti itu. Saya kira tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini selama kita menginginkannya, ya. Karena itu pasti bisa didapatkan asalkan kita sabar, berusaha, dan ikhlas dalam berdoa. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang sudah dinyatakan lolos dalam tes TKD kemudian tes bahasa Inggris nanti bisa mengikuti tes TKB ini dengan mudah dan bisa memperoleh hasil yang maksimal sehingga bisa menjadi bagian dari BUMN yang dilamar nantinya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.